Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara rebutan calon pembeli, 2 sales promotion girl atau SPG konter HP di Kota Makassar berkelahi. Pelaku teror pembakaran masjid di Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pihak sekolah temukan ulat di dalam pisang yang berasal dari menu makan bergizi gratis di Bulukumba. Polisi menangkap seorang pelaku teror pembakaran masjid di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Tersangka nekat membakar lemari masjid karena tidak suka jemaah perempuan beribadah di masjid. Kamera pengawas Masjid Syuhada Kecamatan Lau Maros, Sulawesi Selatan merekam seorang pria membakar lemari perlengkapan sholat. Setelah api menyala, pelaku meninggalkan masjid. Hasil penyelidikan, aparat menangkap tersangka di sebuah masjid di Kelurahan Petu Adae, Maros. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pria berusia 47 tahun itu saat beraksi. Pada polisi, pria yang berprofesi sebagai sopir itu mengaku sudah 3 kali membakar masjid di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Pelaku mengakui dan membenarkan bahwa dirinya telah melakukan pembakaran di Masjid Syuhada Patung Maros, yaitu membakar 1 unit lemari yang memberikan peralatan sholat. Kemudian juga TKP kedua mengakui juga dan membenarkan bahwa dirinya yang melakukan pembakaran di Masjid Mujahidin Sudiang Judikanaya. Kemudian yang ketiga mengakui dan membenarkan bahwa dirinya juga melakukan pembakaran di Masjid Syuhada 45 di Mandalay, Kabupaten Papua. Motif pelaku nekat membakar lemari masjid karena tidak suka jemaah perempuan beribadah di masjid. Penyidik masih mendalami adakah keterkaitan tersangka dengan kelompok tertentu. Kondisi kejiwaannya juga akan diperiksa. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tindak pidana kebakaran yang menyebabkan bahaya umum bagi barang serta pasal pidana perusakan barang milik orang lain dan terancam hukuman maksimal 14 tahun 8 bulan penjara. Raisa Habu melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Gara-gara rebutan calon pembeli, 2 sales promotion girl atau SPG konter HP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berkelahi. Keduanya kemudian saling membuat laporan ke polisi. Dalam rekaman video, terlihat sejumlah orang berusaha melerai 2 perempuan sales promotion girl atau SPG yang berkelahi di pusat perbelanjaan MTC Karibosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, perkelahian keduanya diduga dipicu saling berebut calon pembeli yang sedang melintas. Kedua SPG yang berusia 30 tahun dan 28 tahun itu kemudian saling membuat laporan ke polisi. Ada salah satu pembeli yang mereka saling rebutan. Jadi awalnya pelanggan ini singgah di kantor pertama, kemudian dari kantor pertama berpindah tempat ke kantor kedua. Disitulah terjadi ketersinggungan antara masing-masing SPG kantor HP ini. Mereka masing-masing, kedua belah pihak ini masing-masing melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut. Jadi ada yang sebagai korban dan juga sebagai terlapor, begitu juga sebaliknya. Atas laporan tersebut, polisi mendatangi lokasi kejadian dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Polisi akan mengedepankan mekanisme mediasi bagi keduanya. Namun bila tak ada kesepakatan damai, proses hukum tetap berjalan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Menu makanan bergizi gratis di Bulukumba menuai sorotan setelah ditemukan adanya ulat di dalam pisang. Pisang itu diduga berasal dari makanan bergizi gratis di salah satu sekolah dasar. Di dalam pisang ini ditemukan ulat. Pisang ini diduga merupakan makanan yang berasal dari MBG di Sekolah Dasar 249 Dalomba, Kecamatan Kajang, Bulukumba. Keserupa juga ditemukan di menu MBG di SMA Negeri 5 Kajang. Kalau ini ditemukan ada ulat di potongan tempe. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas dan membenahi kasus soal makan bergizi gratis. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, paling tidak
mencoba mengedukasi semua MBG yang ada. Nah, oleh karena itu kita harap badan gizi ini memang seyogyanya berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga. Nah, ini yang kita harap. Ratusan pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen yang lengkap sampai ada yang tersangkut masalah hukum. Imigran Indonesia yang bekerja di Malaysia dipulangkan melalui jalur laut. Ratusan PMI ini tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare pada Selasa siang. Salah satu imigran yang dipulangkan ke Indonesia yaitu Siti Suleha. Sebelumnya ia mengadu nasib di negeri jiran karena tergiur dengan upah yang besar. Namun karena dokumen keimigrasian habis, ia lalu dipulangkan ke tanah air. Orang tua sejak pakai paspor, jadi saya dijamin oleh orang tua. Terus kenapa tiba-tiba dideportasi? Sebab paspornya overstay di sana. Oh, overstay. Kenapa milih kerja di Malaysia sih? Sebab di Malaysia itu kan uangnya tinggi kan. Kalau di daerah sendiri susah cari kerja. Tidak juga mungkin. Selain masalah dokumen keimigrasian, PMI yang dideportasi ke Indonesia juga terlibat masalah hukum atau kriminal. Sebelum dipulangkan, para PMI ini ditahan di Malaysia. Ini permasalahannya bermacam-macam ya. Yang pertama itu dokumen mereka itu tidak lengkap. Mereka misalnya tidak punya paspor. Kemudian izin tinggalnya sudah mati. Kemudian ada juga yang tidak punya dokumen. Dan ada juga yang kasus kriminal yang terjadi di Malaysia. Berarti ada yang pernah ditahan Pak di sana Pak? Ya, jadi mereka ini sebelum dipulangkan ke Indonesia, mereka dulu ditahan di Malaysia. Itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, sampai ada yang 6 bulan. Dari 168 orang PMI yang tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, 87 orang diantaranya berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, 11 orang dari Sulawesi Barat, dan 73 orang dari luar Pulau Sulawesi. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Dua rumah di Kelurahan Tirosompe Parepare ludes terbakar. Akibat besarnya kobaran api, 2 rumah lain juga ikut terdampak. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik. Rabu sore jadi hari yang paling mengerikan untuk warga Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacu Kiki, Parepare. Sebab api melahap 2 rumah yang berada di kawasan padat penduduk ini. Warga panik karena api dengan mudah membesar dan berdampak terhadap 2 rumah lain yang letaknya berdekatan dengan lokasi kebakaran. 7 unit armada dikerahkan ke lokasi kebakaran, namun proses pemadaman terkendala karena cuaca terik dan akses jalan yang sempit. Untungnya warga sekitar mau membantu damkar melakukan pemadaman. Kendala tadi ini karena kondisi cuaca tadi panas, ya, panas matahari, kemudian gang yang kecil ini yang menghambat juga kita karena kita harus mobilisasi peralatan. Dugaan sementara percikan api pertama kali muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah yang terbakar. Ada 4 rumah ini, 4 rumah. 4 rumah yang terbakar. Iya, rumah terbakar. Jadi ada 2 dampak, 2 terbakar, 2 dampak. Ini kira-kira apa Pak penyebabnya Pak? Ya, penyebabnya sementara ini masih dalam kondisi instalasi listrik. Oh, juga listrik Pak ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. 2 orang pembuat sekaligus penjual anak panah yang kerap digunakan untuk tawuran ditangkap polisi. Selain anak panah, polisi juga menemukan ratusan butir obat terlarang dari tangan kedua tersangka. Belum. Tas kuning. Jatan Ras Polres Goa mencari barang bukti anak panah serta ketapel. Setelah melakukan pencarian selama 30 menit, barang bukti tersebut akhirnya ditemukan. Belasan anak panah dan ketapel ditemukan di dalam tas berwarna hitam. Selain anak panah, polisi juga menemukan ratusan butir obat terlarang jenis tramadol. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku, penyedia sekaligus penjual anak panah berkat laporan warga. Tak hanya menjual saja, ternyata pelaku merupakan bandar obat terlarang. Selanjutnya kami langsung melaksanakan penyelidikan lebih mendalam
pertama di TKP dan kami menemukan adanya 2 orang pelaku yang menjual sekaligus penyedia senjata tajam jenis busur beserta ketapelnya. Dan pada saat melakukan penyelidikan kami juga menemukan beberapa butir obat terlarang yang dimiliki kedua pelaku. Anak panah itu dibuat oleh pelaku di Palu, Sulawesi Selatan. Anak panah kemudian dibawa ke Goa untuk dijual. Ironisnya, pembeli anak panah tersebut mayoritas masih pelajar. Saya bikin pas saya pulang saya bawa busur dengan batang. Ada busur ada 16 batang. 16 batang. Saya buat di tempat kerja. Terus dijual. Iya. Itu harganya berapa satu? Saya tawarkan itu nanas langsung 150. 150. Iya. Berapa batang? 16 batang 150.000. Kedua pelaku ditahan di Mapores Goa. Polisi akan melakukan pengembangan kasus untuk membongkar jaringan peredaran anak panah dan obat terlarang. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Guna Sandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.